Hai, ya kita masuk ke pertemuan terakhir di materi tentang PHP dasar. Jadi di codingannya kalian tambahkan folder baru ya. Pastikan kalian klik di area kosong, ini folder atau klik kanan, folder ke 15 ya. Include dan require. Ya, jadi fungsi dari include dan require ini biasanya jika kita ingin memasukkan sebuah file ke dalam dokumen. Jadi kita ambil saja contoh dan buat file baru. Misalkan kita punya sebuah halaman beranda ya, beranda titik php. Kemudian kalian buka ya di browser localhost / nama folder, include dan require beranda titik php. Coba kita buka dokumentasinya Bootstrap ya. Doc, kemudian pilih yang ini ya, yang nomor 2. Karena yang pertama dia tidak punya link Bootstrap, supaya kita tidak perlu lagi mendownload filenya. Ini sudah pemanggilan online. Copy dan paste. Jadi kalau di refresh ini sudah berhasil dipanggil ya. Kemudian kita cari nav, kita buat navigasi, kita cari yang nah ini ya, yang pendek scriptnya. Copy, kita paste di sini. Paste alt z. Kemudian kalau saya refresh ya, sudah muncul. Misalkan ini kita ganti jadi Unitama, kemudian ini beranda, kasih linknya ya, beranda titik php. Ini kita buat saja 2 halaman ya, contoh. Kemudian misalkan kita punya halaman berikutnya, berita titik php. Kalau di refresh sudah muncul ya. Nah sekarang kalau kita buat file baru lagi, yaitu berita titik php. Ini file berita titik php. Kalau file baru lagi, berarti seharusnya kita copy lagi dari sini ya. Kita copy, kemudian kita paste, supaya kedua halaman berita dan halaman beranda ini bisa saling mengunjung ya. Ini saya kasih judul dulu supaya jelas kalau ini yang mana halaman beranda, yang mana halaman berita. Ini beranda, kemudian di berita pakai H1 ya, berita. Save. Jadi kalau saya mau ke halaman berita, kemudian saya kembali ke halaman beranda. Ya, kelihatannya tidak ada masalah. Tapi dalam pembuatan program, kita tidak boleh menulis sesuatu yang berulang-ulang ya. Contohnya seperti ini, hal yang sama berulang-ulang. Karena kalau tiba-tiba misalkan kita punya halaman baru lagi, kita galeri foto,
otomatis kita akan mengupdate lagi di halaman berita. Dan ini tidak boleh terjadi. Makanya kita butuh namanya include dan require. Jadi kita akan pecah di sini. Ini kali minimize ya. Kita buat file baru, namanya header ya. Header.php. Ini kalian cut dari buka HTML sampai di tag nav ya. Ini bisa di minimize. Kalian cut, simpan di header. Ini save juga ya. Kemudian kita buat file baru lagi. Ini file footer .php. Untuk isinya footer, kalian cut dari script sampai ditutup HTML. Jadi sekarang kalau kita kunjungi halaman beranda, menu navigasinya yang sudah dibuat tadi itu bakalan hilang karena sudah kita pindahkan di file terpisah. Supaya halaman beranda ini menu navigasinya itu muncul ya dari header dan footer, kita panggil file tersebut dengan menggunakan include. Jadi kalian php tab include, kemudian tanda kutip nama filenya, yaitu header.php. Dan jangan lupa juga, ini bisa di copy, kita panggil file footernya, karena di file footer yang ada javascriptnya ya, footer.php. Kalau saya refresh, jadi navigasinya sudah kembali muncul. Ini bisa kalian copy, kita ganti di berita. Ini bisa kalian Ctrl A, kemudian di delete dan paste. Ini berita ya. Save. Kalau sekarang saya refresh, kita di halaman beranda, kemudian di halaman berita. Navigasinya tetap bisa digunakan. Dan sekarang kalau di navigasi kita ingin ditambahkan sebuah menu baru, kita tidak perlu lagi buat di semua halaman. Kita cukup buat saja di file header sini. Makanya tidak di bahasa program atau pembuatan program, kita tidak boleh melakukan hal yang sama itu berulang-ulang. Ini gunanya include ya. Jadi dia memanggil file atau memasukkan file di dalam sebuah dokumen. Jadi di dokumen beranda, kita memanggil header.php. Kemudian bagaimana jika file yang kita panggil itu tidak ada? Misalkan ini kalian copy ya, alt shift bawah. Atau ini saja, saya kasih salah namanya, headers, save. Kita ke halaman beranda. Ya, kalau untuk include, nanti bedanya include sama require ya. Kalau untuk include, ketika file yang kita panggil, ini headers dan filenya tidak ada, dia akan munculkan pesan error. Tetapi script di bawahnya tetap dijalankan. Beda misalkan di halaman berita ya. Halaman berita kita ganti ya, kita bukan menggunakan include, tapi kita gunakan require. Jadi ini saya ganti require. Kalau require dalam kurung ya, kemudian tanda kutip nama filenya. Saya save. Footer. Kita pindah ke halaman berita. Ya. Jadi kelihatannya fungsinya sama antara require dan tadi ya include dan include. Tapi kalau di require, ini require, kalau file yang saya panggil itu tidak ada, otomatis dia akan mengakibatkan error ya. Dan file dan script berikutnya itu tidak dijalankan. Beda kalau saya ke halaman beranda ya.
Ya, kalau di halaman beranda script yang dipanggil dia tidak muncul, dia akan munculkan error, tapi script di bawahnya yaitu tulisan H1 itu tetap ditampilkan. Tapi untuk require, kalau require ketika dia error, script di bawahnya itu tidak lagi dijalankan, makanya tulisan berita ini tidak muncul. Jadi ini penggunanya nanti tergantung kebutuhan. Kalau memang filenya itu penting, kalian gunakan require. Misalkan kalau kita mau panggil koneksi ke database, biasanya kita gunakan require. Ini saya kembalikannya supaya dia tidak error. Ini juga ya headers. Ini bisa di close ya. Jadi kalau di refresh ini sudah tidak error ya. Sudah bisa saling mengunjungi antara berita dengan beranda. Kemudian bagaimana jika saya panggil ya satu kali lagi header, jadi otomatis ada dua file header yang dipanggil. Ini kalau saya refresh, dia akan memunculkan dua buah header, makanya navigasinya itu muncul dua kali. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi, kita bisa tambahkan include once di bawah juga ya. Kalau saya refresh, yang muncul itu hanya satu kali pemanggilannya. Kalau include once, jika filenya yang dipanggil itu sama, dia hanya akan menjalankan satu filenya. Makanya yang ini akan diabaikan. Sama juga halnya dengan require ya. Tinggal tambahkan underscore once. Ya, ini kalau saya copy lagi, alt shift bawah. Dan di berita saya refresh, dua yang terpanggil ya. Supaya tidak keduanya dijalankan, tambahkan once. Jadi hanya satu saja yang dijalankan, berita dan beranda. Biasanya nantinya ini akan kita gunakan kalau kita sudah masuk di studi kasus. Kalau kita sudah buat templating ya, kita akan gunakan require atau juga include. Nah, berikutnya kita akan masuk ke studi kasus. Contoh studi kasus ya, yang nantinya akan menjadi tugas kalian. Jadi kalian buat folder baru lagi, klik kanan 16, contoh. Jadi yang pertama kita akan gunakan perhitungan ya. Klik kanan new file perhitungan.php, Ctrl B, tanda seru, tab. H1 tab perhitungan. Kita buka filenya. Ini saya hapus ya, supaya dia buka isi foldernya. Perhitungan. Misalkan kita akan buat bagaimana aplikasi menghitung panjang kali lebar ya, atau menghitung rumus dari persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Jadi kita akan buat form tab, teksnya kita kosongkan karena filenya akan diolah di file ini ya. Metodenya kita gunakan post. Jadi nantinya tugas kalian akan menggunakan kedua metode ini ya, entah post dan get. Untuk rumus persegi panjang kita butuh dua buah inputan dengan name panjang. Kemudian karena dia angka jadi input tipe number. Di refresh sudah muncul. Oh, ini kita kasih placeholder. Masukkan nilai panjang.
udah muncul. Kemudian kalian copy, Alt Shift bawa. Ini lebar. Ini di blok ya. Ctrl D. Selanjutnya kita buat button. Hitung. Jangan lupa tipenya diganti ya. Tipe submit. Name-nya juga submit. Kemudian yang terakhir kita tampilkan nilainya ya. Luas per segi panjang adalah 0,2. Refresh. Jadi nantinya kalau saya masukkan nilainya, kita akan ambil datanya, kemudian kita hitung dan kita tampilkan di sini berapa hasil hitungnya. Jadi kita akan buka tag PHP. Kita buka di atas ya. PHP tab. Kita akan periksa menggunakan kondisi if, jika, iset, jika ada ya, jika ada variabel $_ karena metodenya menggunakan post, kita tangkap juga dengan post. Submit. Jadi jika ada variabel super global variable ini ya, super global variable submit, kita akan jalankan script berikut ini. Kapan variabel ini muncul? Variabel ini ada ketika tombol submit ditekan. Jadi kalian bisa menampung kedua nilai dari formnya ya, yaitu panjang dan lebar. Jadi panjang, variabel panjang kita ambil dari super global variabel panjang. Kemudian copy, Alt Shift bawa. Yang kedua adalah lebar. Kemudian untuk hasilnya, hasil sama dengan $panjang dikali lebar. Dan terakhir kita harus bisa mencetak datanya di sini ya. PHP tab, PHP ya. PHP tab hasil. Save dan refresh. Nah ini kalau kita refresh, ini variabel hasil ini belum ada, makanya dia error, undefined ya. Undefined itu dia tidak mengenali variabel hasil. Kapan variabel hasil ini dibuat? Variabel hasil ini dibuat ketika tombol submit ditekan. Makanya di sini kita harus buat kondisi, yaitu sama dengan hal ini, iset ya. Iset itu jika ada sebuah variabel. Jadi kita akan periksa, kita akan gunakan namanya operator ternary, atau biasa kita sebut dengan if dengan satu baris. Jadi iset buka kurung hasil. Jadi tanda tanya ini jika true, titik 2 jika false. Jadi ini cara bacanya if, jika ada variabel hasil, jika kondisinya bernilai jika ada berarti dia true ya, apa yang mau kita jalankan. Kemudian jika tidak ada berarti dia false, apa yang akan kita jalankan. Makanya ini biasa disebut dengan if satu baris. Tapi ini nama sebenarnya adalah operator ternary. Kalau variabel hasilnya ada, kita cetak variabel hasilnya. Tapi kalau variabel hasilnya tidak ada, kita bisa cetak nilai 0 ya. Oh ini jangan lupa tambahkan require ya, supaya formnya wajib diisi. Ini ya, inputannya wajib diisi.
require. Kalau saya refresh, ini errornya sudah hilang. Misalkan kita masukkan nilai 9, kemudian lebarnya 10. Kalau saya hitung, jadi sekarang muncul nilainya adalah 90. Oh, ini supaya nilai yang kita input tadi dia tidak hilang, dia kembali terisi di form inputannya, kita bisa lakukan hal yang sama ya dengan ini. Sini kalian tambahkan value. Dan untuk nilainya kalian copy saja ini. Tapi ini bukan hasil ya, tapi panjang. Ini kalian copy lagi, paste. Yang ini adalah lebar. Ini Ctrl D ya. Kalau saya refresh, jangan di refresh ya, tapi refresh dari sini ya, dari linknya, di enter ya. Ini sebelum di input nilainya. Kalau kita input nilainya dan saya hitung, hasilnya adalah 90. Kemudian nilai yang tadi kita input itu tidak hilang, nilainya masih ada ya. Dan ini contoh jika kita ingin membuat sebuah perhitungannya dengan menggunakan PHP. Kemudian yang kedua, kita akan buat pengkondisian. Kondisi titik PHP. Ini bisa di close, seru tab. Kita kasih judul A1 tab kondisi. Tadi kita gunakan post, berarti kali ini kita akan gunakan get ya. Ini buka form, tab, actionnya dikosongkan, metodenya adalah get. Jadi misalkan kita akan mencari apakah sebuah bilangan yang kita input ini dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi cukup gunakan satu inputannya, input type number. Jangan lupa require dan name-nya apa? Name-nya nilai ya. As order, masukkan nilai. Button hitung. Tipe-nya button, tipe submit ya. Name-nya juga submit. Kita cetak datanya adalah bilangan titik 2 atau 1.2 ya. Sekarang kita tangani pada saat tombol submit ditekan. PHP tab. Jadi if jika I set, jadi jika tombol submit ditekan karena metodenya get, berarti kalian tangkap juga dengan $_get. Itu submit. Kita akan tangkap nilainya dan kita tampung dalam variabel nilai. Variabelnya sama dengan $_get nilai. Sekarang kita buat kondisi ya, if jika nilai $nilai ini modulo 2 sama dengan 0. Jadi jika $nilai modulo itu berarti sisa hasil bagi ya. Jadi jika sisa hasil bagi dari nilai dibagi 2 dan sisanya itu adalah 0, otomatis dia bilangan genap. $hasil sama dengan genap.
Misalkan 10 ya, 10 dibagi 2 berarti 5, tidak ada sisanya. Else dolar hasil sama dengan ganjil. Misalkan 5 modulo 2, 5 modulo 2 itu berarti ada sisanya 1 ya, berarti 2, karena 2 kali 2 4, berarti sisa 1, karena ada sisanya berarti dia bilangan ganjil. Ini sama seperti tadi, PHPE. Kita buat operator ternary, iset, kurung dolar nilai, bukan dolar nilai ya, tapi dolar hasil. Jika true, kita cetak nilainya. Jika tidak ada, kali ini kita kosongkan. Kalau saya refresh, mau ganti ya, kita ganti ini bukan di perhitungan, tapi di kondisi. Kalau saya masukkan nilai 5, berarti dia bilangan ganjil. 5 adalah bilangan ganjil. Ini kita ambil nilai 5-nya ya. Ini kalian copy, paste. Kita ambil nilai. Ctrl D, nilai. Alt Z. Jadi kalau ada nilainya nanti kita cetak, kemudian kalau sudah ada hasilnya juga kita cetak. Jadi kalian hapus dulu, karena kalau get berarti dia ada datanya ya di URL. Jadi kalian hapus sampai di PHP, kemudian di enter. Kita masukkan nilai 10, kemudian hitung. Jadi 10 adalah bilangan genap. Kalau 3, hitung 3 adalah bilangan ganjil. Jadi seperti itu kalau kita mau menangani form, kemudian kita buat kondisi dan kita mencetak datanya di dalam HTML ya. Ini nantinya akan menjadi tugas kalian. Sekian untuk materi kali ini.